Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalidatul Karimah dari kelas PGMIB 2018 NIM 18140088 akan menerangkan sedikit tentang analisis artikel penelitian tindakan kelas. Judul artikel yang saya analisis yaitu peningkatan aktivitas gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif menggunakan model permainan pada siswa sekolah dasar. Gerak lokomotor sendiri memiliki arti yakni gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain baik secara horizontal maupun secara vertikal. Gerakan tersebut diantaranya jalan, lari, lompat, loncat, jingkat, menderap, memanjat, dan lain-lain. Sedangkan gerak non-lokomotor merupakan gerakan yang dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memakai kemampuan. Non-lokomotor terdiri dari menekuk, meregang, mendorong, dan menarik. Terus kemudian pengertian dari gerak manipulatif. Gerak manipulatif merupakan gerak yang dikembangkan ketika anak tengah menguasai bermacam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Bentuk-bentuk gerak manipulatif terdiri dari gerakan mendorong, melempar, memukul, dan menendang. Selanjutnya yakni penulis dari artikel ini. Penulis dari artikel ini yaitu Arif Hidayat dan dari afiliasi Universitas Bina Dharma. Masalah dari penelitian ini yaitu aktivitas, kemampuan, dan keterampilan teknik dasar gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif siswa SD Negeri 3 Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim masih rendah. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini yakni bagaimana peningkatan aktivitas, kemampuan, dan keterampilan teknik dasar gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif menggunakan model permainan kera panjat pada siswa SD Negeri Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya yakni tujuan penelitian dari artikel ini yaitu untuk mengetahui peningkatan keaktifan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif siswa dalam pembelajaran penjas orkes melalui metode bermain siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Tanjung Agung. Jenis permainan yang dipilih adalah kera panjat. Indikator keberhasilan. Kriteria tingkat keberhasilan siswa yakni lebih dari 80%, maka kriterianya yakni sangat tinggi. 60-79% sangat tinggi, 40-59% kriterianya rendah, dan 20-39% kriterianya rendah. Dan hasil yang telah ada pada artikel ini yakni keaktifan siswa pada gerak lokomotorik prasiklus adalah 10%. Jadi kriterianya sedang. Dan pada gerak non-lokomotorik yaitu 29%, kriteria sedang. Pada gerak manipulatif sebesar 33%, kriteria sedang. Kemudian yang kedua hasilnya yakni keaktifan siswa pada gerak lokomotorik siklus 1 adalah 56,6% yang memiliki kriteria sedang, dan pada gerak non-lokomotorik 76% kriteria sedang, dan yang terakhir pada gerak manipulatif 60% kriteria sedang. Kemudian hasil yang ketiga yaitu keaktifan siswa pada gerak lokomotorik siklus 2 adalah 80% memiliki kriteria tinggi, dan pada gerak non-lokomotorik memiliki 83% juga memiliki kriteria tinggi, dan yang terakhir pada gerak manipulatif sebesar 86,6% juga memiliki kriteria yang tinggi atau kriteria yang sangat tinggi. Kemudian melalui penerapan metode bermain kera panjat dalam penelitian tindakan kelas ini diketahui bahwa terjadi peningkatan keaktifan siswa pada gerak lokomotorik sebesar 70%, gerak non-lokomotorik sebesar 54%, dan gerak manipulatif sebesar 83,3%. Selanjutnya yakni model dan pola penelitian. Model dari penelitian ini yakni model Kemis dan MC Taggart karena mencakup sejumlah siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2, dan juga setiap siklus memiliki beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pola penelitian yang digunakan yakni berupa guru sebagai peneliti. Selanjutnya yakni langkah perencanaan dan pelaksanaan penelitian, siklus 1 dan siklus 2. Perencanaan penelitian.
merupakan refleksi awal yang memiliki kegiatan 1. Menyiapkan kegiatan bermain yang harus dilakukan siswa per individu. 2. Menyiapkan cara bermain sebagai stimulus bagi siswa. 3. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. 4. Menyiapkan RPP. 5. Menyiapkan administrasi berupa lembar observasi dan absen. 6. Menetapkan dan merumuskan rancangan tindakan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran, menyusun kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan gerak lokomotor dan manipulatif menggunakan metode bermain. Selanjutnya yakni pelaksanaan. Pelaksanaan tindakan kelas penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan keaktifan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Perlakuan yang diterapkan adalah bermain kera panjat. Pelaksanaan permainan dilakukan dengan tahapan pertama, merencanakan kegiatan meliputi menyusun rencana pembelajaran untuk tindakan, menyiapkan kegiatan pembelajaran, menyiapkan lembar observasi dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tindakan dengan guru lain. Setelah rencana pembelajaran dibuat, selanjutnya dilakukan kegiatan permainan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yakni permainan dimulai jika anak yang jadi memberi aba-aba. Yang kedua yakni setelah aba-aba, pemain lawan bergegas untuk naik ke tempat yang tinggi berupa pagar pohon atau batu. Yang ketiga yaitu para pemain tidak boleh terlalu lama di tempat tinggi karena harus berpindah-pindah sehingga menuntut ketangkasan dan taktik yang jitu. Permainan ini diberi nama kera panjat karena menaiki ke tempat yang tinggi, seperti itu. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian diperoleh melalui hasil observasi atau pengamatan pada siswa yang dilakukan oleh peneliti langsung dan dibantu oleh observer, pendamping, atau teman sejawat. Kegiatan yang dilakukan dalam observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan terhadap kegiatan siswa dalam bermain, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua yaitu siswa bermain. Yang ketiga yakni menilai keaktifan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif siswa secara teliti dan memberikan nilai sesuai dengan hasil yang diperoleh siswa. Penilaian keaktifan siswa dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Setiap indikator yang diamati yang tampak pada siswa diberi tanda checklist dan diberi skor 1, sedangkan yang tidak ada diberi tanda negatif dan diberi skor 0. Nilai akhirnya dicari dengan menjumlahkan total skor yang tampak yang didapatkan siswa, kemudian dibagi dengan skor maksimum dikali 100. Selanjutnya yaitu analisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif melalui persentase persen. Analisis ini dilakukan pada saat tahapan refleksi. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan refleksi untuk melakukan perencanaan lanjut dalam siklus selanjutnya. Hasil analisis juga dijadikan sebagai bahan refleksi dalam memperbaiki rancangan pembelajaran atau bahkan mungkin sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan model pembelajaran yang tepat. Selanjutnya yakni penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan deskriptif dan diagram. Karena pada artikel ini penyajian datanya dilakukan menggunakan deskripsi data hasil siklus 1, kemudian juga ada diagram, dan data hasil siklus 2 juga menggunakan deskriptif dan juga diagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.